Oke teman-teman ya, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kebetulan ada salah satu komentar dari teman kita, dari Bang Erwin Armanjaya. Jadi komentar pertanyaan seperti ini, Bang, izin tanya, saya mau tanya dari postingan Abang yang saya ikuti, rata-rata Abang buat 4 kilo. Terus tanya, dalam satu kali potongan idealnya untuk ukuran Abang rata-rata dapat berapa pieces dari satu kali potongan, dan dalam adonan 4 kilo tadi dapat berapa kali potong, Bang? Mohon jawab. Jadi pertanyaan sebenarnya panjang sekali ya teman-teman. Ini kalau kalau tidak langsung diaplikasikan, cuma pas saya jualan itu kan karena repot teman-teman ya, jadi nggak bisa langsung memberikan tutorialnya, jadi hanya perkiraan ya, hanya perkiraan. Jadi kalau ditanya berapa potongan dari per adonan ini kan saya ngadon 4 kilo pokoknya ya. 4 kilo itu kita ratakan, kita jadikan siklusnya saja teman-teman ya. Kalau detailnya itu kan memang repot ya, karena kalau satu kali potong gitu, satu kali belah gitu kan, saya itu kadang lebih dari 15 potong ya, artinya dari satu kali belah gitu 15 potong. Jadi kalau dikali dua berarti kan sekitar 30-an ya, 30 piece, 30 piece ya, 30 potong ya, seperti itu. Nah itu nanti dikalikan keseluruhannya ke belakang itu biasanya berapa ya, saya juga kadang agak nggak ingat berapa gitu kan. Mungkin kalau dikalkulasi semuanya itu nanti dari 4 minimal itu kan, 4 kali 50 atau 60 piecesnya per piece ya. Jadi sekitar jadi 200 sampai lebih ya, 250-an gitu kan. Itu total semuanya dari 4 kilo tuh. Jadi karena per kilo itu target saya itu adalah bagaimana caranya minimal jadi 50 potong kan, seperti itu. Jadi kalau dikalikan, jadi pendapatan kita tuh bagaimana caranya minimal dari per kilo itu mendapat 60.000 kan, seperti itu. Nah jadi tuh kalau 4 berarti kan 4 kali 6 sekitar 240 atau kan lebih, kadang-kadang 70.000 kan. Jadi itu kan target minimal teman-teman. Jadi kalau ditanya masalah per potongnya atau per piece nya jadinya, itu memang repot sekali, karena saya juga belum pernah ngitung secara detailnya ya. Bahkan ke belakangnya itu mungkin kalau dikali 7, 30 dikali 7 berarti 21 ya teman-teman, seperti itu. Jadi sekitar 78 ya ke belakangnya. Jadi belahnya ke belakang tuh adonan dagingnya itu kan 8 ya. Kalau kalau panjangnya gini, tapi itu nggak bisa rata ya teman-teman. Artinya hari ini bisa dapat segitu, tapi besoknya kan pasti ada perubahan, karena tergantung adonan yang kita buat pada saat itu. Karena teman-teman yang sudah biasa ngadon gitu kan, itu kadang berubah-ubah juga. Berubahnya artinya ada penyusutan gitu kan, karena kita kan yang dengan menggunakan mixer saja kadang itu masih meleset ya, apalagi kita yang dengan sistem manual. Tapi target minimal itu sudah tercukupi ya. Jadi kalau saya nih setiap hari biasa gitu kan bikin 8 kilo, 8 kilo itu minimal jadi uang umpamanya 500.000 nih gitu kan, seperti itu ya. Kayak tadi pokoknya bikin 8 kilo gitu kan, itu hampir 600.000. Itu kan nggak bisa di apa ya, kita nggak bisa dipastikan secara real ya gitu, karena adonan itu kan hanya kebiasaan kita, kemudian keahlian kita, dan bagaimana hasil ya, hasil ngembang bagus atau tidaknya, atau pas adonan itu bagus. Jadi potongan banyak itu tidak tergantung ngembang bagusnya teman, artinya bagaimana adonan yang kita buat gitu kan. Jadi mudah untuk diratakan, itu yang pertama. Kemudian mudah untuk dipotong, karena kalau kita ngembang maksimal pun kadang-kadang itu tidak menjamin itu akan lebih banyak gitu teman-teman. Jadi kalau upamanya ini ngembangnya standar aja, artinya tidak terlalu besar ngembang, tapi potongannya nanti bagus itu teman, itu bisa terjadi seperti itu. Makanya kalau kita bikin adonan, baik itu daging ataupun roti goreng dan cakwe teman-teman ya, itu kita tidak harus target ngembang maksimalnya, tapi bagaimana caranya adonan itu kita buat standar saja gitu kan.
Kalau terlalu ngembang itu kan akan repot teman, justru nanti itu malah gagal untuk jumlah piece-nya, jumlah yang hasil yang kita peroleh ya, seperti itu. Kayak hari ini sebenarnya saya itu masih kurang pas ya, karena ternyata hasilnya itu karena permasalahannya adalah adonan terlalu ngembang ya. Yang kedua, gula halus atau gula tengah yang saya buat untuk odading itu sedikit agak lengket, karena kemarin saya pas buat gula tengah kebanyakan air seperti itu, hingga menambahkan tepung. Nah itu terjadi sedikit agak lengket. Jadi untuk menarik adonan itu tidak leluasa gitu kalau tidak sinkron antara adonan itu sendiri teman-teman ya, tidak sinkron dengan gula tengah, dan kita tuh akhirnya kan itu kan kembali ke emosional ya, artinya kan kalau kita main dagang seperti ini tuh kan kadang emosional juga teman-teman. Artinya adonan tidak pas, kita kadang rasa game percaya diri kayak sedikit berkurang kan gitu kan. Tapi kalau adonannya standar, adonan pas, tidak terlalu ngembang dan ngembangnya standar gitu kan, nah itu nanti kita leluasa, bahkan potongan itu juga jadi rapi. Nah jadi itu alasan ya. Yang kedua gini ya teman-teman ya, jadi kita melihat suasana hari itu juga. Umpamanya kan kita kelihatan begitu kita sudah selesai menata adonan, kita sudah mulai motong-motong, ramai tidaknya gitu kan. Itu mungkin rata-rata permainan kita itu kalau sebagai pedagang, kuncinya pedagang cakwe dan roti goreng mungkin di situ teman-teman ya. Jadi umpamanya kok pas kita dagang pada saat itu rame, nah potongan kita mainkan, artinya seperti itu. Jadi kalau umpamanya biasanya ini saya motong per baris itu yang itu mungkin hanya sekitar 15, bisa nanti jadi 18 gitu kan, jadi 20 itu pun juga bisa. Nah jadi semakin ramai pembeli biasanya kita mainkan di adonan itu, sehingga kalau pas hari-hari tertentu kita tuh bisa dapat banyak nih, seperti itu. Kemarin saya tuh bikin 10 kilo gitu kan, 10 kilo itu nggak sampai 700 kemarin teman, hanya kurang berapa. Pas hari Sabtunya lebih dari segitu gitu kan. Jadi nggak bisa kita target agak bisa jadi patokan artinya gitu, karena kita melihat juga gitu kan hari itu ramai atau tidaknya, sehingga kita bisa mempermainkan tarikan ini juga. Karena kalau sepi kadang-kadang kita kan sayang juga ya, daripada ini adonan masih numpuk juga di depan gitu kan, gorengan di depan numpuk, jadi ya mau tidak kita tarik, kan akhirnya standar saja gitu kan. Sehingga yang penting modal dari awal tadi balikkan seperti itu, sudah tercukupi gitu, target kita batas minimalnya sudah terpenuhi gitu kan. Nah jadi itu ya Bang Erwin ya. Jadi kalau secara detailnya saya belum bisa memvideokan karena nggak ada yang bisa untuk membackup membuat konten seperti itu. Saya sendiri juga masih repot kalau jualan gitu kadang-kadang ya. Kalau yang penting secara globalnya saya mengatakan bahwa kalau dari per kilo itu untuk baik itu odading atau cakwe, saya menargetkan bagaimana minimal jadi uangnya 60.000. Artinya kalau potongan di sini kan harga itu 5.400 ya teman, artinya satunya itu satu piece nya itu 1.250 kan. Jadi minimal 50 potong minimal ya, batas minimal teman-teman. Kadang sampai 60, kadang lebih. Nah jadi uangnya target minimal adalah 60.000 dari per kilo seperti itu, dan sampai 70. Nah di setiap daerah itu kan akan berbeda-beda karena target tertentu. Teman-teman dagang di Pulau Jawa dengan di sini itu kan beda. Saya di Kalimantan dengan di sini sangat jauh berbeda teman. Kalau di Kalimantan minimal target saya itu adalah 70 potong seperti itu, sehingga jadi uangnya 80.000 gitu kan, 90.000 seperti itu. Dan minimal sejelek-jeleknya bagaimana caranya kalau di Kalimantan itu jadi uang 70.000. Kalau di sini kan hanya 60.000. Jadi itu tergantung daerah kita sendiri yang kita tempat jualan ya teman. Kalau di Jawa mungkin teman-teman harga mungkin lebih murah ya, lebih murah. Kemudian target teman-teman yang mungkin kalau saya tanya sih dengan teman-teman yang ada di sana, ya mungkin batas minimal target itu adalah 40.000. Artinya dari setiap per kilo itu mendapatkan uang minimal 40.000. Kalau di bawah itu berarti kan ya artinya pemasukan kita masih kurang lah gitu kan. Tapi kalau sudah minimal di atas itu, di bawah itu, di atas itu ya, di atas 40.000 kalau di Jawa sampai 50.000 itu sudah masuk kan. Kalau saya di sini targetnya adalah minimal 60.000 sampai 70.000. Yang penting setiap hari itu kalau sepi-sepinya batas dari 60.000 itu sudah terpenuhi seperti itu.
Oke, terima kasih. Jadi mohon maaf sekali lagi buat Bang Erwin Armajaya ya. Kalau saya belum bisa mengaplikasikan pertanyaannya, tapi setidaknya itu adalah gambaran ketika saya berjualan dan target dari potongan itu sendiri, baik odading ataupun cabai. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.